Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bella. Saya merupakan anggota ISAKA Student Group Binus University. Dan saya di sini juga tidak sendirian, melainkan saya ditemani oleh partner saya yaitu Pinkan. Halo Pinkan. Halo Bella, baik. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tantangan IT audit di dalam cyber security. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ya ke materinya. Baik, kira-kira di sini sebelumnya sudah ada yang tahu belum ya apa itu cybercrime? Nah, bagi yang belum tahu, aku jelasin sedikit ya apa itu cybercrime. Jadi, singkatnya, cybercrime merupakan tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran. Seperti yang telah disebutkan tadi, tindakan cybercrime ini muncul seiring dengan semakin gencarnya teknologi digital, komunikasi, dan informasi yang semakin canggih. Dengan mengingat pengguna teknologi semakin tahun yang pasti meningkat, ditambah lagi dengan adanya efek pandemi COVID-19 yang memaksa kita juga untuk mengubah gaya hidup untuk bergantung pada internet. Sesuai data dari Kominfo juga menunjukkan bahwa angka penggunaan internet di Indonesia selama pandemi memang meningkat hingga kisaran 40%. Kenaikan pengguna yang drastis ini dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang berusaha mencari keuntungan dengan memanfaatkan situasi ini. Contoh dari cybercrime yang sering terjadi di masyarakat adalah phishing, carding, serangan ransomware, penipuan online, skimming, peretasan situs dan email, serta masih banyak cybercrime lainnya. Boleh di next? Baik. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar statistik yang telah dibuat oleh Finance Online di poin pertama, jenis cybercrime yang telah diurutkan dari yang paling banyak terjadi hingga yang paling sedikit terjadi di tahun 2022. Di peringkat pertama ada serangan malware atau virus atau trojan, lalu di peringkat kedua ada phishing, lalu yang ketiga ada serangan ransomware. Selanjutnya, baru dilanjutkan oleh account takeover, denial of service, dan seterusnya. Pada poin kedua juga disebutkan bahwa Microsoft merupakan tampilan yang paling banyak ditiru dari para fisher di seluruh dunia. Hal ini dilakukan untuk mengelabuhi para korban-korbannya. Dan yang terakhir pada poin 3, para pelaku cybercrime mencari orang-orang yang kesulitan untuk menerapkan teknologi baru sebagai calon korban yang akan mereka tipu. Boleh di next, Kak? Pada gambar statistik selanjutnya, pada poin 1 dikatakan bahwa desktop atau laptop merupakan device yang paling rentan akan cybercrime, yang disusul oleh smartphone, tablet, wireless access point, server and servers room, dan terakhir router dan switcher. Pada poin 2, yang paling banyak membawa serangan malware adalah sebanyak 92,4% berasal dari email, dari web hanya sebanyak 6,3%, dan sisanya sebanyak 1,3% merupakan dari sumber lainnya yang tidak disebutkan. Yang terakhir pada poin ketiga, malware dalam Android didominasi oleh Trojan sebanyak 92,3% dari total keseluruhan. Boleh di next? Baik, di sini merupakan resiko yang dapat ditimbulkan dengan menerapkan cyber security. Yang pertama itu masyarakat dapat melindungi informasi pribadi ataupun informasi yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghindari oknum yang ingin mendapatkan informasi tersebut dan memanfaatkannya untuk mencapai keuntungannya sendiri. Serta cyber security dapat meningkatkan keamanan bekerja bagi para karyawan. Karena tanpa adanya cyber security di perusahaan, sebagai pemilik dan karyawan juga
sangat berisiko untuk mendapatkan cyber attack. Lalu, yang ketiga dapat menjaga produktivitas karyawan. Jika sistem, atau komputer terinfeksi virus, maka hal ini dapat menghambat produktivitas di dalam perusahaan. Yang keempat, cybersecurity dapat mencegah spyware dan adware. Baik. Serta masih banyak lagi resiko-resiko yang dapat, dihindari dengan menggunakan cybersecurity. Selanjutnya, tantangan atau hambatan IT audit dalam cybersecurity. Dengan perkembangan teknologi informasi yang cepat sekali di masa kini, banyak kegiatan yang bertransformasi ke digital dan membentuk ketergantungan tinggi terhadap IT. Namun, IT audit tentu tidak lepas dari tantangan serta hambatan di segi cybersecurity. Yang pertama, hukum yang kurang efektif. Regulasi hukum yang berjalan kurang efektif secara tidak langsung membuat banyak instansi tidak terlalu memperhatikan dan memprioritaskan keamanan data dan keamanan cyber. Yang selanjutnya adalah resiko keamanan data terancam oleh potensi cyber attack. Instansi, terutama kelembagaan negara dan perusahaan besar, harus memikirkan resiko dari cyber attack dengan mengantisipasi cyber attack agar tidak menghilangkan, merusak, ataupun meretas data-data penting. Di Indonesia sendiri tercatat mendapat 1,225 miliar cyber attack tiap harinya. Cara-cara pelindungan tradisional seperti memasang corporate firewall saja sudah tidak cukup untuk melindungi sistem IT. Masih banyak pihak, baik dari skala perusahaan ataupun individu, yang memakai software palsu atau bajakan untuk menekan biaya. Dikutip dari Tirto ID, berdasarkan laporan Business Software Alliance atau yang disingkat BSA, jumlah pengguna software bajakan Indonesia adalah tertinggi di dunia, dengan jumlah software bajakan yang beroperasi di angka sekitar 83%. Padahal, menggunakan software bajakan ini meningkatkan potensi terkena cyber attack hingga 29%. Tidak hanya itu, jika instansi tidak memproteksi jaringan internetnya dengan sistem keamanan memadai, maka dapat juga meningkatkan resiko cyber attack dan kebocoran data. Yang selanjutnya adalah kesadaran atau awareness yang masih kurang di masyarakat. Kesadaran atau awareness akan pentingnya menjaga data pribadi digital masih kurang di antara masyarakat sendiri. Perusahaan juga berperan di mana perusahaan mengadakan training kepada karyawannya tentang kesadaran ini. Contohnya untuk mengidentifikasi email phishing dan tindakan apa yang harus diambil. Selain sering memberikan datanya secara mudah, seperti memberi akses ke kontak pada pihak pinjaman online ilegal, memberikan kode OTP atau detail akun kepada pihak yang tidak berwenang, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, terdapat biaya besar atau sumber daya manusia yang kurang handal. Biaya besar pasti dibutuhkan per perusahaan untuk berbagai macam kebutuhan IT, mulai dari hardware dan software yang digunakan hingga pengecekan dan maintenance atau perawatan berkala agar sistem operasional IT berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini mungkin adalah masalah cukup besar yang sering dihadapi oleh perusahaan yang baru dirintis dan cukup membebani finansial perusahaan. Selanjutnya, ada sumber daya manusia yang kurang mumpuni. Tenaga kerja perusahaan yang kurang ahli selain dapat meningkatkan risiko cyber attack, mereka juga dapat menambah pengeluaran perusahaan untuk diberikan pelatihan atau training secara khusus, yang mana cukup memakan biaya besar. Yang selanjutnya adalah kendala tidak terduga seperti bencana alam dan human error. Terdapat masalah tidak terduga yang dapat muncul seperti bencana alam dan kesalahan manusia atau human error dari teknisi IT perusahaan yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kelumpuhan total pada sistem IT perusahaannya. Akibatnya tidak hanya rugi secara materi, data dan jaringan perusahaan, baik jaringan komputer ataupun internet, juga terdampak. Hal ini dapat berakibat fatal jika perusahaan bergerak di sektor yang krusial, seperti bank, media, telekomunikasi, dan lainnya. Lalu, bagaimana sih solusi dari tantangan yang dihadapi? Yang pertama adalah evaluasi dan memperbaharui regulasi hukum terkait cybersecurity. Regulasi hukum terkait cybersecurity harus dievaluasi dan diperbaharui agar cybersecurity Indonesia dapat berjalan dengan baik dan tidak rentan. Selain itu, regulasi hukum yang ketat dapat membentuk prioritas secara tidak langsung pada perusahaan agar operasional IT mereka sesuai dengan regulasi hukum yang ada. Selanjutnya adalah penggunaan software dan hardware yang berlisensi.
Hal ini untuk mengurangi resiko cyber attack seperti malware. Lalu, secara berkala, memeriksa dan memperbaharui jaringan dan sistem keamanan perusahaan. Lagi, hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko kebocoran atau cyber attack yang mungkin terjadi. Di sini manajemen melakukan audit untuk melihat kontrol cyber security perusahaan apakah sudah memadai dan berjalan dengan efektif. Perusahaan juga dapat mengadopsi teknologi terbaru, tentunya setelah regulasi dilakukan. Misalnya di sekarang ini sedang banyak dipakai cloud dan API agar data dan jaringan perusahaan lebih aman. Selanjutnya, penyisihan anggaran atau melakukan outsourcing. Untuk bidang IT, perusahaan dapat menyisihkan anggaran tersendiri atau untuk menekan biaya rutin, perusahaan dapat melakukan outsourcing kepada pihak luar yang tentunya terpercaya dan mengadopsi security framework atau data security standard yang ada, agar data dan sistem operasional IT perusahaan dapat berjalan dengan baik dan efektif. Yang selanjutnya adalah menetapkan prosedur atau SOP dalam pekerjaan. Untuk menghindari kesalahan yang terjadi di aspek human error, perusahaan dapat menetapkan prosedur atau SOP di suatu kegiatan untuk mengurangi resiko kesalahan yang dilakukan oleh teknisi IT perusahaan. Misalnya seperti prosedur maintenance data server perusahaan. Contoh lainnya adalah menetapkan aturan sign-off di mana pegawai yang mengundurkan diri diminta untuk mengembalikan seluruh gawai yang diberikan oleh perusahaan. Lalu ada kontrol akses informasi dan data perusahaan. Pegawai di perusahaan adalah salah satu juru kunci akses. Perusahaan dapat menetapkan kontrak mengikat dengan pegawai untuk mengurangi celah kebocoran informasi. Selain itu, perusahaan juga dapat memperketat akses orang-orang di perusahaan sehingga mereka memiliki akses terbatas untuk integritas data yang terjamin. Lalu ada melakukan manajemen risiko dengan identifikasi berbagai potensi ancaman dan menyiapkan backup atau recovery plan untuk mengurangi ketidaksiapan dan kerugian total jika terjadi bencana. Perusahaan dapat menyiapkan diri secara maksimum terhadap skenario-skenario apa saja yang dapat terjadi. Salah satu contohnya adalah memiliki Disaster Recovery as a Service atau yang disingkat sebagai DRIAS yang dapat mempercepat pemulihan yang pada akhirnya dapat menekan anggaran perusahaan. Perusahaan juga dapat membayar jasa bounty hunter atau bug bounty, orang yang memahami seluk-beluk cybersecurity dan berpengalaman dalam menemukan kerentanan atau bug dalam suatu sistem atau aplikasi. Hal ini sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan besar seperti Google, Microsoft, Facebook, dan lainnya. Perusahaan juga dapat mengasuransikan instansinya terhadap ancaman kejahatan cyber, yang dapat membantu perusahaan ketika berhadapan dengan cyber attack. Bagian berikutnya adalah kesimpulan. Dari awal video ini terdapat beberapa kesimpulan yang kita dapatkan. Yang pertama, cybercrime menjadi semakin marak dengan semakin gencarnya teknologi digital, komunikasi, dan informasi yang semakin canggih. Contoh dari cybercrime sendiri ada phishing, ransomware, skimming, penipuan online, dan banyak lainnya. Tiga cybercrime yang paling banyak terjadi di tahun 2022 adalah malware, phishing, dan ransomware. Resiko penerapan cybersecurity yaitu melindungi informasi pribadi dan perusahaan, meningkatkan keamanan bekerja bagi karyawan, menjaga produktivitas, dan mencegah spyware dan adware. Lalu ada tantangan atau hambatan IT audit dalam cybersecurity, yaitu hukum yang kurang efektif, resiko keamanan data terancam oleh potensi cyber attack, kesadaran atau awareness masih kurang di masyarakat, biaya besar dan sumber daya manusia yang kurang handal, serta kendala yang tidak terduga, seperti bencana alam dan human error. Sedangkan untuk solusi dari tantangan yang dihadapi ada evaluasi dan memperbaharui regulasi hukum terkait cybersecurity, penggunaan software dan hardware yang berlisensi, secara berkala memeriksa dan memperbaharui jaringan dan sistem keamanan perusahaan, penyisihan anggaran atau melakukan outsourcing, menetapkan prosedur atau SOP dalam pekerjaan, kontrol akses informasi dan data perusahaan, serta melakukan manajemen risiko dengan identifikasi berbagai potensi ancaman dan menyiapkan backup atau recovery plan. Sebelum Baik, menutup video materi kita hari ini, kita akan mereview materi kita dengan beberapa soal. baik, mulai dari soal pertama ya. Aku harap kalian bisa mengikuti soal-soal ini juga, karena biar sekalian menambah wawasan kalian juga, biar lebih nempel gitu. Dari soal pertama,
Sarana yang paling umum digunakan untuk melakukan phishing adalah aku kasih waktu kalian 5 detik kali ya, aku hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Oke, boleh di-next, Kak. Kira-kira apa ya jawabannya? Oh, yang bener tuh jawabannya email, guys. Jadi, kalau misalnya kalian, ngedengerin tadi penjelasan aku, tadi tuh aku sempet bilang, kalau misalnya, phishing tuh, eee, seba apa, kayak 90%-an didominasi tuh oleh email gitu loh, kayak mereka, penyebarannya tuh melewati email. Boleh di-next, Kak? Oke, lanjut ke soal nomor 2. Salah satu bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet adalah aku kasih waktu 5 detik lagi kali ya. Aku hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Kira-kira jawabannya apa ya? Jadi jawabannya itu cybercrime, teman-teman. Seperti yang udah aku jelasin tadi juga, kalau misalnya kalian merhatiin pasti tahu deh, maksudnya jawabannya tuh cybercrime gitu. Oke, boleh di-next? Berikutnya soal ketiga. Salah satu tantangan IT audit dan cybersecurity adalah hukum yang kurang efektif. Tindakan yang dapat diambil adalah A. Memeriksa dan memperbarui jaringan sistem keamanan perusahaan. B. Menetapkan prosedur atau SOP dalam pekerjaan. C. Melakukan manajemen resiko. D. Evaluasi dan memperbarui regulasi hukum terkait cybersecurity. Mungkin aku beri waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah D. Evaluasi dan memperbarui regulasi hukum terkait cybersecurity. Tentunya masalah yang dihadapi adalah regulasi hukum, sehingga yang harus diperbaiki adalah regulasi hukumnya sendiri. Selanjutnya soal keempat. Bagaimana perusahaan dapat mengantisipasi ancaman bencana tidak terduga? A. Menetapkan prosedur atau SOP dalam pekerjaan. B. Penyisian anggaran atau melakukan outsourcing. C. Melakukan manajemen resiko. D. Memeriksa dan memperbarui jaringan dan sistem keamanan perusahaan. Aku beri waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah C. Melakukan manajemen resiko. Di mana perusahaan dapat mengantisipasi dengan manajemen resiko seperti identifikasi apa saja yang dapat terjadi dan menyiapkan diri untuk menghadapi bencana yang dapat terjadi. Soal yang terakhir adalah, yang mana di bawah ini bukan tindakan antisipasi perusahaan untuk ancaman dari internal? A. Menetapkan aturan sign-off. B. Penggunaan software dan hardware yang berlisensi. C. Menetapkan prosedur atau SOP dalam pekerjaan. D. Kontrol akses informasi dan data perusahaan. Aku beri waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah penggunaan software dan hardware yang berlisensi. Mungkin sekian review materi video kita hari ini. Sebelum menutup video ini, berikut referensi yang kami gunakan untuk materi video ini. Sekian presentasi kami mengenai tantangan IT audit dan dalam cybersecurity. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan terima kasih telah menonton.